Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua yang menyimak video saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya serta makin sukses dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan membuat pupuk organik cair yang sangat lengkap unsur haranya. Dan ini merupakan pupuk organik cair yang merupakan dosis tinggi ini sahabat. Kenapa bisa dibilang dosis tinggi? Karena ini bahannya sangat super lengkap. Nah, dan bahan ini sahabat, saya ambil hanya dari dapur saja. Sebelum saya melakukan pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat, unsur haranya lengkap bagi tanaman sahabat ya. Mungkin pertama-tama akan saya jelaskan per masing-masing dari manfaat bahan-bahan ini yang akan saya jadikan pupuk organik cair. Oke, yang pertama-tama sahabat, di sini ada bawang merah. Bawang merah ini sahabat, selain dia mengandung vitamin yang banyak, yang diantaranya vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin B6, dalam bawang merah juga mengandung mineral kalium dan juga kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, bahkan seng. Nah, samping itu juga karbohidratnya juga tinggi di dalam bawang merah ini, nah, proteinnya, serta serat dan kandungan alisin serta flavonoid sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Karena di sini ada kandungan kalsium, kalium, dan fosfor serta zat besi yang sangat dibutuhkan oleh kesuburan tanaman. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua ini saya siapkan 2 butir telur. Kenapa di sini saya siapkan 2 butir telur? Karena saya akan membuat pupuk organik cair ini sebanyak kurang lebih 10 liter. Mungkin ini sahabat juga perlu saya jelaskan, dan kemungkinan juga sahabat sudah tahu ya dari manfaat telur ini. Telur ini mengandung protein, mengandung lemak, mengandung karbohidrat, mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung fosfor, zat besi, natrium, bahkan vitamin A dan vitamin B. Ini telur. Nah, dari kandungan kalium, kalsiumnya itu serta fosfornya itulah sahabat yang akan saya ambil intisari unsur haranya untuk menjadi pupuk organik cair. Sini juga saya siapkan ini micin ini. Micin kalau mereknya bebas sahabat ya, micin atau MSG. Ini micin ini sudah lama ini sahabat, sudah digunakan nama istri saya. Bahkan sudah berbulan-bulan tapi tetap posisi tertutup. Nah, oleh karenanya akan saya manfaatkan ini micin ini untuk menjadi bahan campuran pupuk organik super mantap dan super jos ini sahabat. Adapun manfaat micin ini mengandung nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, kalium, serta magnesium. Bisa dibayangkan sahabat ya, kalau semua unsur ini nanti dipadukan, bisa dibayangkan bagaimana nanti unsur haranya apabila kita aplikasikan kepada tanaman kita. Di sini juga saya siapkan pisang beberapa ini sahabat. Ini pisang kecil saja ini. Pisang yang sudah ujung-ujungnya untuk dikonsumsi juga mungkin kurang lebih ya, kurang anu ya sahabat ya. Nah, kalau gede nanti saya makan ini sahabat, sayang. Sini juga ada kulit pisang ini. Ini akan saya campurkan juga di bahan-bahan ini sahabat. Adapun manfaat dari pisang ataupun kulit pisang ini sahabat mengandung vitamin B, vitamin C, vitamin B6 dan B12 serta mengandung mineral seperti kalium, magnesium, zat besi dan fosfor, serat, lemak, tak jenuh, asam amino esensial, karbohidrat, selulosa, serta senyawa flavonoid sahabat. Bisa dibayangkan unsur haranya, unsur hara makronya ada ya. Unsur hara makro itu apa sahabat? Unsur hara makro itu yang terdiri dari berupa nitrogen, sulfur, magnesium, fosfor, kalium, dan kalsium. Itu yang namanya unsur hara makro. Oke, sekarang sudah saya jelaskan per masing-masingnya ini. Nah, adapun ini ada susu sahabat. Susu ini hanya tambahannya saja karena susu juga kandungannya sangat baik untuk pupuk organik cair ya sahabat ya, untuk menambah lengkapnya unsur hara yang akan saya buat ini untuk pupuk tanaman. Oke, setelah ini akan saya buat. Oh iya sahabat, di sini juga sudah saya siapkan M4. Saya siapkan juga air cucian beras sebanyak kurang lebih 2 liter. Sini juga saya siapkan gula merah sebagai pengganti molase sahabat ya. Sedangkan M4 sahabat pasti sudah tahu ini fungsi dan manfaatnya, begitu juga air cucian beras. Di tutorial video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan terkait masalah manfaat air cucian beras, termasuk manfaat dari M4 serta manfaat dari gula merah, gula putih atau molase sebagai
bahan untuk melakukan fermentasi pupuk organik cair. Oke, sebelum saya melanjutkan untuk melakukan peracikannya atau fermentasinya, berkenan mohon sahabat like, comment, subscribe, dan tekan lonceng dulu ya, agar sahabat dapat mudah untuk menyaksikan tutorial video saya terkait masalah pertanian, masalah pupuk organik, sekitar masalah dunia herbal. Oke, kita lanjut sahabat ya. Pertama-tama ini sudah saya siapkan blender ini. Nah, blender, adapun fungsi blender ini untuk menghancurkan sahabat. Sebelum saya menghancurkan semua bahan ini sahabat, terlebih dahulu saya akan membuat fermentasi untuk biostarternya ya. Ini 2 liter air cucian beras. Oke. Pertama-tama saya akan masukkan gula merah dulu sahabat. Gula merah ini sebagai makanan pemicu aktifnya kembali nanti dari bakteri ini, bakteri lactobacillus yang berada di dalam E4 ini. Oke, dihancurkan sampai betul-betul hancur sahabat ya. Selanjutnya saya masukkan E4 nya ini kurang lebih sebanyak 200 ml sahabat, sebanyak 200 ml, kurang lebihnya 200 ml ini setengah gelasnya ini sahabat ya, ini gelas kecil ini. Oke, kurang lebih 200 ml segini, baru kita masukkan diaduk-aduk sambil menunggu proses ini kurang lebih ya 15 menit lah sahabat ya. Sebetulnya karena ini disatukan langsung aja tidak apa-apa, tapi untuk mengaktifkan sambil menunggu proses ini, untuk proses penghancurannya kita biarkan dulu, ini kita jauhkan dulu. Oke, sekarang pertama-tama akan saya blender dulu ini dari telurnya. Langsung saja ini telurnya sahabat, telurnya ini di blender langsung aja dihancurkan beserta kulit-kulitnya, masukkan saja di sini ya. Telurnya 2 ini sahabat ya, karena saya akan membuat pupuk organik cair super lengkap dan dosis tinggi ini dengan hasilnya nanti hasilnya menjadi 10 liter sahabat. Nah, di sini juga ada cangkang telur akan saya campurkan. Cangkang telur ini mengandung unsur fosfor dan kalium serta magnesium yang sangat tinggi, dimana cangkang telur ini apabila kita simak atau kita analisis dari kandungannya sangat bermanfaat bagi tanaman kita. Masukkan semua cangkang telurnya, satukan saja. Jadi ini mungkin sahabat menganggap kok banyak betul bahannya atau kok bahan-bahan mahal. Ini tidak mahal ini sahabat, ini hanya dari bahan-bahan sisa, sedangkan di dapur itu saya minta aja sama istri bawang merah, telur, saya minta sebagian kecilnya. Memang sih bermodal kalau beli ya sahabat ya. Oke, sekarang kita blender ini sampai hancur. Oke, setelah hancur kita buka, kita masukkan di ember. Nah, ini embernya sahabat, ember yang ini sudah saya siapkan. Memang ini sudah saya siapkan air, ini airnya air hujan ya sahabat ya. Sebenarnya tidak air hujan, air sungai atau air kolam juga bisa, tapi saya memang ambil air hujan yang intinya ini untuk kemurniannya ya sahabat ya. Ini air hujan kurang lebih ini ada 5 liter, karena dengan campuran yang ada ini nanti akan menjadi kurang lebih 10 liter sahabat. Oke, masukkan di air sini. Selanjutnya kita lanjut blender dari bawang merahnya agar blendernya tidak terlalu berat. Kita hancurkan sedikit sahabat ya.
Oke. Ini semua bahan-bahan dapur ya sahabat ya. Makanya kalau kita blender di sini, ini bersih semua ini. Oke, sedikit saja airnya. Karena kita perkirakan hanya untuk mencukupi nanti jadinya 10 liter air. Lanjut disatukan di sini. Terus apalagi setelah ini? Setelah ini akan kita iris-iris ini pisang dengan kulitnya, sahabat. Iris pisang dengan kulitnya. Akan kita hancurkan juga. Ini mengandung unsur hara, fosfor, kalsium, dan kalium ini sahabat ya, dari kulit pisang dan pisangnya ini sahabat ya. Oleh karenanya di sini kita akan membuat pupuk organik cair yang super lengkap, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Adapun unsur hara makro dan mikro sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Oke, kita masukkan, kita hancurkan semua ini. Intinya tidak terlalu hancur, tidak apa-apa ini sahabat, tapi ini karena ada blender sekalian saja kita hancurkan. Oke, ini ada 3 macam pisang ini. Ada kulit pisang, pisang apa ini? Pisang ungu, ada pisang Ambon, ada pisang raja, ada pisang kepok. Satukan saja. Oke, kita tambah air. Ya, mudah-mudahan mau terputar dia. Ya, berat sahabat. Ya. Oke, cukup. Karena hanya untuk menghancurkan saja. Aduh, dimasukkan juga. Oke, tinggal apa yang belum dimasukkan? Tinggal 2. Sekarang ini akan saya pinggirkan dulu sahabat ya. Oke, tinggal 2. Ini hasilnya jadinya setelah di blender. Sini diaduk-aduk sahabat, tapi sebelum diaduk-aduk saya masukkan dulu ini sisa micin ini yang sudah tidak bermanfaat, semuanya saya masukkan. Jadi micin ini sahabat sangat baik untuk kesuburan tanaman sahabat. Jangankan difermentasi, tidak difermentasi saja langsung kita berikan ke tanaman, itu sudah dapat menyuburkan tanaman. Tapi kalau tanaman kita banyak betul sahabat ya, tanaman kita hektaran pakai micin ya, jadi apa sahabat? Bukan jadi kita untung, malah buntung ya sahabat ya. Begitu juga susu akan saya masukkan. Nah, susu ini juga sangat baik sebenarnya untuk kesuburan tanaman itu sahabat. Tapi kalau kita nanti memupuk pakai susu, dari banyaknya lahan kita yang tidak bisa minum susu atau anak kita tidak bisa minum susu. Ini hanya bahan pencampur karena susu ini sudah lama ini sahabat. Ini kurang lebih sudah berapa bulan ini, rasanya sudah kadaluarsa lah sahabat ya. Saya campurkan juga di sini, saya manfaatkan. Kalau susu yang masih bagus sahabat jangan ya, sayang, lebih baik untuk dikasih ke anak, kita minum sendiri daripada kita jadikan pupuk. Ini yang kadaluarsa sudah ini sahabat, kadaluarsa daripada tidak bermanfaat, saya manfaatkan. Oke, selanjutnya diaduk, diaduk yang rata ini sahabat ya, aduk yang rata. Oke, setelah diaduk tinggal langkah berikutnya kita masukkan ini yang fermentasi M4 tadi yang sudah dicampur dengan gula merah.
dan air cucian beras. Sekarang kita masukkan, kita satukan sahabat. Oke, alhamdulillah sudah perkiraan kurang lebih 10 liter ya, karena memang ini ember yang isinya bermuatan 10 liter. Selanjutnya kita aduk lagi, diaduk sambil kita berdoa. Ini semua unsur hara ini seperti saya bilang dari awal tadi, semuanya lengkap unsur haranya sahabat, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Unsur hara makro dan unsur hara mikro itu yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh tanaman apapun, baik tanaman bunga, tanaman hortikultura, tanaman sayur-sayuran, tanaman palawija, bahkan tanaman buah-buahan. Mungkin sedikit sambil saya mengaduk ini kurang lebih beberapa menit sahabat ya, bisa saya sedikit jelaskan dari yang sudah pernah saya pelajari sahabat ya. Adapun unsur hara makro itu sahabat, bagi tanaman itu, tanaman lebih membutuhkan unsur sumber hara makro yang lebih besar dibanding unsur hara mikro. Apa sih unsur hara makro? Unsur hara makro itu adalah sahabat nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur itu. Nah, sedangkan unsur hara mikronya adalah seperti klor atau Ci, terus zat besi, mangan, tembaka, boron, dan molibdenum. Nah, itu unsur hara mikronya. Cuman kalau unsur hara mikro itu kan tidak selalu penting sekali ya dibutuhkan oleh tanaman. Memang penting, tapi unsur dosis terbesarnya yang dibutuhkan oleh tanaman adalah unsur hara makro. Sedangkan untuk unsur hara mikro itu hanya sebagai unsur hara pendukung untuk kesuburan tanaman tersebut. Oke, sudah. Diaduk-aduk. Habis itu kita bungkus ya sahabat. Kita bungkus. Adapun pembungkusannya ini, penutupannya tujuannya ini agar pertama tidak diganggu oleh hewan-hewan liar seperti kucing nanti masuk ke sini, terus apalagi tikus nanti masuk ke sini, atau mungkin lalat-lalat atau laler itu ya, yang biasa laler itu kan membawa virus-virus penyakit ya. Nah, itu untuk tujuannya itu saja ditutupnya. Sedangkan ini akan sedikit saya lubangi sahabat, dari penutupan ini tidak usah terlalu banyak. Untuk apa? Untuk nanti masuk sirkulasi udara atau oksigennya ini tetap lancar ya. Sedikit saja, cukup 3 titik, supaya apa, nanti dalam fermentasinya ini kan akan mengeluarkan uap sahabat, gas yang sangat besar ini. Oleh karenanya dengan sedikit beri titik atau lubang-lubang agar gasnya itu nanti bisa keluar dan kembali oksigen yang baik masuk ke dalam sini, sehingga nanti apabila fermentasi ini jadi, samping unsurnya haranya lengkap, oksigen yang tercampur di dalam unsur hara atau pupuk organik cair ini sudah, bahasanya sudah menyatu, dan saat nanti kita aplikasikan ke tanaman, insya Allah dari unsur hara serta oksigen yang sudah menyatu di dalam organik cair ini akan cepat menyesuaikan terhadap tanaman tersebut, dan tanaman tersebut akan lebih mudah menerima dari serapan unsur hara ini. Itu saja maksudnya. Oke, demikian. Setelah ini nanti akan saya simpan sahabat ke tempat yang sejuk. Jangan ditaruh di tempat yang terkena panas sahabat ya, taruh di tempat yang sejuk kurang lebih selama 10-15 hari. Nah, setelah itu baru kita buka dan kita saring. Nanti air dari hasil saringan itulah yang menjadi pupuk organik cair. Sedangkan dari sampah-sampahnya bisa itu dimanfaatkan dijadikan pupuk kompos. Bisa langsung ditaruh di tanaman, bisa kita fermentasi lagi atau kita simpan lagi sampai dia menjadi seperti tanah, dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti rumput-rumput dan lain sebagainya gitu. Adapun sahabat, karena pupuk organik cair super ini yang saya buat dosisnya dengan dosis tinggi begitu, nanti untuk penerapannya, untuk dosis penerapan kepada tanaman itu nanti takarannya, kalau saya sahabat ya, kalau saya biasanya itu kalau untuk pupuk cair seperti biasa yang lain-lain saya buat itu 1:10. Tapi karena ini dosis unsur haranya baik nitrogen, fosfor, kalium, kalsium dan lain sebagainya ini sangat tinggi yang kita fermentasi, oleh karenanya nanti untuk tanaman-tanaman sayur, tanaman-tanaman buah-buahan seperti terong, seperti cabai, itu nanti akan saya berikan dosisnya itu perbandingannya untuk 1 liter plus dicampur 20 liter air gitu. Sedangkan kalau untuk semprot begitu sahabat, untuk 1 liter bisa untuk 30 liter air gitu. Demikian tadi tutorial saya membuat pupuk organik cair
yang super mantap ini. Insya Allah ini sahabat, bisa mungkin sahabat cari-cari tahu kalau sahabat tidak percaya kandungan dari masing-masing bahan yang saya buat ini ya. Habis itu sahabat analisis dengan keperluan tanaman untuk tanaman itu menjadi subur dan menghasilkan maksimal hasil panen. Begitu. Otomatis kalau sahabat analisis pasti akan nyambung. Terima kasih. Mohon juga masukannya sekiranya apabila dalam tutorial saya ini ada yang kurang pas. Ayo kita berkreasi dan kreatif untuk mencari ilmu-ilmu baru terkait pertanian. Semoga ilmu ini bermanfaat dan mohon kiranya like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.